membuka website untuk memulai kontrol. Yang ketiga, bagaimana tinjau lisan terhadap wilayah usability testing pada angka membuka website memulai kontrol dengan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil wilayah website memulai kontrol menggunakan metode web use. Yang kedua, menguji usability testing pada tampilan antar muka website memulai kontrol. Yang ketiga, untuk mengetahui tinjauan lisan terhadap usability testing tampilan antar muka website memulai kontrol. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu hasil penelitian diharapkan dan menjadi masukan bagi program studi perpustakaan dan informasi khususnya dalam hal memulai kontrol. Yang kedua, memperoleh hasil usability testing pada tampilan antar muka website memulai kontrol dengan batasan masalah yaitu batasan masalah. Penelitian ini hanya akan menguji usability testing pada tampilan boleh saja atau konteks dari website memulai kontrol tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen di mana dengan objek penelitiannya itu proses pembuatan kontrol yang dapat di atas pada pembuatan garis Jakarta.ID yang mempunyai dua tahapan utama yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan usability testing dengan menggunakan metode web use. Yang kedua, melakukan scenario out dengan tujuan untuk memperoleh hasil usability testing dari sisi pengguna dalam melihat ekspresi dan perilaku pengguna pada saat melakukan teks scenario. Tahapan dari penelitian yang saya yang pertama identifikasi masalah itu sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan masalah bab 1. Yang kedua, melakukan pengumpulan data awal yaitu dilakukan studi literatur dan observasi. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan landasan atau pedoman mengenai data yang berkaitan dengan cara mencari bahan referensi seperti jurnal terdahulu, buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Kemudian hasil dari studi tersebut akan menjadikan panduan dalam pembuatan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Yang kedua, adanya observasi yaitu observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai website. Dalam tahap ini saya cuma peneliti hanya berperan sebagai pengamat atau non-partisipan sehingga tidak terlibat langsung dalam kegiatannya. Selanjutnya ada kegiatan pengujian kualitas website. Yang pertama itu menggunakan metode web use atau website usability evaluation tool, di mana digunakan dengan alasan karena web use ini dapat mengevaluasi segala jenis website yang bermain. Pada tahap web use ini kriteria yang responden yang diambil yaitu yang pertama, mahasiswa atau alumni yang memiliki latar belakang di perpustakaan. Yang kedua, tahu dan familiar dengan data dan objek perpustakaan yang benar. Yang ketiga, pernah mengunjungi website pengumpulan kontrol. Yang keempat, terbiasa menggunakan komputer dan internet. Yang kelima, bersedia menjadi responden. Atas dasar kriteria tersebut, maka yang dianggap cocok untuk standar ini adalah anggota komunitas Livs Jakarta, yang dimana populasi yang diambil itu dari jumlah grup WhatsApp anggota komunitas Jakarta sebanyak 257 orang, yang kemudian akan dilakukan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Sofin. Berdasarkan hasil rumus Sofin tersebut, maka didapat sampel yang didapat adalah sebanyak 156 orang responden. Akan tetapi, Riset 2012 berpendapat bahwa setidaknya dalam pengujian, dalam kuantitas tadi saja membutuhkan 20 orang responden untuk mendapatkan nilai yang signifikan secara statistik. Pendapat Wilson tersebut akan saya gunakan bila mana ke depannya nilai responden yang didapatkan tidak sesuai dengan target hasil perhitungan sampel karena mengingat website pembuatan kontrol ini masih dalam tahap pengembangan. Bentuk dari questionnaire website Kubus ini adalah bentuk skala Likert, di mana setiap pertanyaan setiap jawaban dari questionnaire tersebut memiliki nilai range yang telah ditentukan oleh pembuat dari website tersebut. Dimana tidak setuju memiliki nilai range 0,0, sangat tidak setuju memiliki nilai range 0,0, tidak setuju memiliki nilai 0,25, netral memiliki nilai range 0,50, setuju memiliki nilai 0,75, sangat setuju memiliki nilai 1,00. Nilai mandate atau nilai range dari website questionnaire tersebut kemudian akan diolah untuk mendapatkan hasil point usability dengan rumus mandate untuk setiap pertanyaan kategori dibagi dengan jumlah skor keseluruhan dari pertanyaannya. Yang kemudian bila sudah dilakukan point usability akan didapatkan hasil level usability dari setiap pertanyaannya, yang mana bila nilai X lebih besar sama dengan 0 dan nilai X lebih kecil sama dengan 0,2 dikatakan jelek. Bila nilai X
intinya sejauh mana penggunaan koleksi, sejauh mana penggunaan koleksi yang satu elektronik berdasarkan kerjaan pengguna. Menurut saya sih akan lebih baik kalau seandainya Fauzan memberikan batasan yang jelas gitu. Maksudnya ini tujuannya kemana, penelitian ini apa? Karena dari pertanyaan penelitian yang kamu buat, mungkin lebih jelas lagi. Kalau ini tipe kebutuhan ini harus ada cara menggunakan secara menyeluruh, bukan menggunakan berdasarkan kerjaan atau ada satu pertanyaan segmen kalau memanfaatkan koleksi, ya kita bicara tentang koleksi ini apa aja. Mengajukan pencapaian diri sendiri. Terus kalau faktor eksternalnya itu pencapaian yang dilalui dari mungkin dari institusi atau lembaga atau dari lingkungan sekitar maupun masyarakat. Terus identifikasi masalahnya, yang pertama masuk dari faktor internal dan eksternal, pustakawan berprestasi. Kedua, pandangan dalam potensi untuk mencapai tujuan, pandangan terhadap profesi pustakawan. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana konsep diri pustakawan berprestasi tingkat nasional dari tahun 2017 sampai 2019. Lalu apa saja faktor-faktor pendukung dari internal maupun eksternal terhadap konsep diri pustakawan berprestasi tingkat nasional. Dan bagaimana menurut ijaran Islam terhadap konsep diri pustakawan berprestasi terbaik. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama mengetahui konsep diri pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional di tahun 2019. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsep diri pustakawan berprestasi, mengetahui tujuan Islam terhadap konsep diri. Lalu untuk manfaat penelitiannya itu dapat memberikan inovasi dalam meraih kompetensi diri sebagai pustakawan, mengetahui pandangan pada profesi pustakawan dengan faktor pendukung yang akan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja secara profesional, pengetahuan lebih dalam pada profesi diri menjadi stimulus bagi seluruh pustakawan Indonesia untuk lebih berkarya berinovasi meningkatkan literasi masyarakat, sehingga citra perpustakaan dan pustakawan sebagai pembantu masyarakat dalam proses belajar dan berkarya. Sebelumnya penelitian ini saya memfokuskan dalam konsep diri pustakawan berprestasi nasional tahun 2017-2019 dari Instansi Perpustakaan Nasional RI yang disepakati berdasarkan penilaian Dewan Juri oleh Perpustakaan Nasional RI. Nah, untuk bagi metodologi penelitiannya, saya mengambil metode penelitiannya melalui deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif eksplorasi. Terus untuk pemilihannya ini dikarenakan saya mengetahui bagaimana konsep diri pustakawan berprestasi terbaik nasional dari tahun ini. Lalu untuk subjek penelitiannya itu subjek penelitiannya salah satu pemenang pustakawan berprestasi tingkat nasional. Dan untuk objek penelitiannya apa saja faktor yang mempengaruhi konsep diri pustakawan berprestasi. Nah, ini salah satu populasinya dari peserta pemenang pustakawan berprestasi dari tahun 2017 sampai 2019 yang terdiri dari 18 orang. Untuk 2017-nya orang, 2018 orang, 2019 orang, jadi 15 orang. Nah, ini dari 6 orang ini salah satunya itu dari juara 1, juara 2, juara 3 dan harapan 1, 2 dan 3. Untuk sampelnya saya mengambil purposive sampling. Ini sebagai pengetahuan secara mendalam dari kegiatan yang dilakukan, tujuan, pemanfaatan atau faktor dari ini.
Peneliti memilih narasumber dalam sumber data yang dituju penelitian yang diselenggarakan dari perlombaan dan pemenang pustaka publikasi. Untuk teknik pengumpulannya itu ada dua, ada wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara terstruktur itu pernyataan yang diajukan yang bersifat fleksibel, dan untuk studi dokumentasinya itu untuk pengumpulan yang saya ambil dari buku-buku, pedoman, jurnal-jurnal yang telah diterbitkan oleh pemenang, lalu identitas-identitasnya, dan untuk buku pedoman itu saya mendapatkan juga dari perpustakaan nasional dari pemilihan pustaka. Nah, untuk teknik analisis datanya ada tiga: reduksi data, reduksi data, dan refleksi pola. Reduksi data yang memfokuskan pada pembahasan, untuk penyajian datanya penyajian yang dilakukan yang akan mendapatkan susunan-susunan dan mendapatkan kesimpulan. Lalu ini daftar pustakanya. Sejauh mana pemanfaatan media sosial Instagram dalam kemampuan perpustakaan meningkat secara linear? Dia bagaimana tinjauan Islam mengenai pemanfaatan media sosial Instagram dalam kemampuan literasi berdiri di perpustakaan meningkat secara linear? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui setidaknya pengaruh pemanfaatan media sosial Instagram terhadap kemampuan literasi berdiri di perpustakaan meningkat secara linear. Untuk mengetahui tinjauan Islam mengenai pemanfaatan media sosial Instagram terhadap kemampuan literasi media. Manfaatnya sebagai gambaran mengenai pengaruh pemanfaatan media sosial Instagram terhadap kemampuan literasi media, terus sebagai evaluasi bagi pengguna media sosial termasuk perpustaka dalam menganalisis informasi dan kemampuan literasi media di media sosial. Yang ketiga, sebagai masukan untuk perpustakaan media dalam memberikan konten-konten Instagram yang batasannya ini kita hanya membahas mengenai sejauh mana menurutnya. Dan metode penelitiannya saya menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Itu dipilih karena penting sampai bagaimana pengaruhnya. Subjeknya itu pemustaka, yang terdiri mahasiswa, dosen, dan aktivitas lain. Sedangkan untuk objeknya itu sejauh mana pengaruhnya. Populasi ini saya menggunakan sebuah itu dari pemustaka dari perpustakaannya. Dan saya teknik ini dengan insidental. Jadi alasan peneliti mengambil pemustaka yang menjadi populasi berdasarkan data jumlah pengunjung perpustakaan Universitas Pertamina pada bulan November 2019 itu memiliki 650 pengunjung. Jadi saya memasukkan dengan menurut skala ini. Dan saya kalau itu masalah sekitar sekian. Dan saya menggunakan teknik dengan observasi. Jadi saya dibantu kepada pustakawan, pemustaka juga, tapi saya lebih ke perpustakaan juga. Itu kuesioner saya membagikan kuesioner ke pemustakanya. Kuesioner ini berdasarkan indikator adopsi dari pernyataan yang ditemukan oleh psikolog. Jadi saya membaca dari penelitian psikolog itu dia mengenai karakteristik media sosial. Itu kemudian dikombinasikan dengan indikator kriteria kemampuan literasi media yang ditemukan oleh psikolog. Tadi indikator kriteria kemampuan literasi media sudah bahas tadi. Terus skala yang digunakan adalah skala Likert, jadi variabelnya itu dikumpulkan dari indikator tersebut. Ini indikatornya. Nah ini tentang studi dalam posisi ini itu tentang skalanya, skor pendidikan terlalu rendahnya. Karena dari 4 kategori. Saya menggunakan wawancara itu untuk pemustaka dan juga pustakawan. Jadi teknik analisa data itu saya menggunakan metode Excel yang analisis evaluasi data lalu dia mengenali.
dengan suatu proses. Kalau saya sebenarnya melihat dari, karena saya kan sebelumnya itu kan terus saya melihat ketika saya megang itu perpustakaan itu mereka pasti bertanya nih, padahal mereka perpustakaan itu kan sudah menyajikan media sosial nih Facebook atau Instagram, mereka tuh aktif, dan perpustakaan itu juga masih sering aktif nih untuk bertanya, tapi kadang perpustakaan sendiri itu mereka kayak suka menunjukin kayak bertanya-tanya tentang ini apa sih maksudnya, pasti kayak ilustrasi di ininya, kayak konten-kontennya gitu. Saya perpustakaan juga konten-konten di media sosialnya. Ini dijawab Islamnya, hal ini sejalan dengan dalil Al-Quran mengenai kewajiban umat manusia dalam menaati peraturan yang terdapat peraturan An-Nisa ayat 59. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan mulailah di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Peraturan diadakan untuk ditaati demi terciptanya ketertiban, peraturan dan kenyamanan bagi semua pihak. Ini permasalahan di hasil praobservasi saya di Pustakaan Kabupaten Pandeglang dengan wawancara yang kurang terstruktur. Pertama, untuk sarana tempatnya di ruang baca masih sangat sederhana sih. Gedung perpustakaan ini awalnya rumah sakit yang diubah jadi perpustakaan gitu. Ruang bacanya itu terletak di selasar atau lorong rumah sakitnya gitu. Terus temboknya itu tinggi dan berlubang sehingga sangat tidak nyaman saat tiba. Itu kan nggak sesuai banget sama SMP kabupaten untuk sarana prasarana, tetapnya di ruangannya. Terus tenaga perpustakaannya kalau dari standar, tidak ada yang punya gambar S1 perpustakaan. Perawatan koleksi juga ada jadwal yang ditetapkan dan tidak terdapat laporan tertulis. Terus yang keempat, pinjaman koleksi, tidak ada laporan tertulis yang dilakukan setahun sekali. Ini rumusan masalahnya bagaimana penerapan SMP kabupaten atau kota pada perpustakaan kabupaten Pandeglang dalam pendirian dan pengembangannya. Yang kedua, bagaimana tinjauan Islamnya. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana implementasi SMP pada perpustakaan Kabupaten Pandeglang. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan Islamnya. Manfaat penelitian ini mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat koreksi terhadap perpustakaan Kabupaten Pandeglang. Saya sendiri sebagai studi wawasan dan pengetahuan mengenai standar perpustakaan Kabupaten Pandeglang yang disesuaikan. Di ruang yang penelitiannya ada standar koleksi perpustakaan. Penelitian saya membahas standar koleksi perpustakaan, standar sarana prasarana, standar pelayanan, standar tenaga, standar penyelenggaraan, standar pengelolaan perpustakaan. Jenis dan metode penelitiannya, saya jenisnya adalah penelitian deskriptif. Itu penelitian yang dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan suatu masalah yang diteliti dengan tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau masalah yang ada. Populasinya saya yang populasi yang digunakan itu sampel yang digunakan untuk positive sampling. Tujuannya itu sampel harus mengetahui struktur kegiatan yang dilakukan, faktor pendukung serta kendala yang ditemukan. Ada ibu dosen fungsional umum, ibu magi, kepala seksi direksi, ibu ngawati, kepala seksi layanan, ibu ratna, staf pelayanan, ibu seksi sektiana, kepala seksi pembudayaan, teknik pengumpulan data saya observasi.
observasi di Universitas Kabupaten Pandeglang. 2. Wawancara yang digunakan dalam penelitian, wawancara mendalam dan struktur dengan menggunakan program wawancara. Studi dokumentasi, peneliti melakukan studi dokumentasi untuk menunjang kelengkapan data, yaitu melalui pengumpulan berbagai sumber informasi dan data melalui buku, majalah, atau dokumen. Jadi untuk program wawancaranya, saya mengambil dari penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu dia menelitinya evaluasi SMP perpustakaan provinsi, sedangkan saya perpustakaan kabupaten. Hampir mirip kalau itu kodenya, kalau kode di situ maksudnya hierarki informalnya pada seksi deposit. Nanti saya buat pertanyaannya untuk koleksi, berapa jumlah koleksi, ini pertanyaannya mengacu pada SMP terkait, nanti saya bandingkan apakah sudah sesuai atau belum. Begitu sarana-sarananya. Nah, ini teknik analisis datanya, saya akan melakukan reduksi data. Data hasil wawancara nanti ditulis secara rinci dengan menentukan pokok-pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Maksudnya kayak gini, reduksi datanya. Saya informasi satu berata penelitinya itu saya sendiri. Saya mendapatkannya apakah lokasi lahan perpustakaan Kabupaten Pandeglang berada pada lokasi yang dapat mudah dilihat, dikenal dan dijangkau masyarakat. Nah, ini kan panjang banget karena lokasi. Ada juga Pak, tadi kurang. Tapi di wilayah Jakarta ini termasuk wilayah paling kecil dari persentase seluruh provinsi. Untuk persentase yang sangat pendek dan persentase sangat pendek anak sekolah dan remaja umur 5 sampai 12 tahun. Nah, sekarang berdasarkan tinggi badan. Kalau misalnya ini juga sama sih seperti yang sebelumnya, yang sangat pendek dan pendeknya. Dasar pantauan status gizi dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau ini berdasarkan dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018. Bisa dilihat di sini kalau misalnya Jakarta bukan menempati dari tahun 2013 sampai 2018 wilayah Jakarta pokoknya wilayah Jakarta ini berdasarkan dari di bawah kelas 3 SD gizi buruknya ada semangat santai sini, santai semangat. Pokoknya ini alasan saya kenapa memilih Jakarta itu karena persentase di sini Pak di bawah kelas 3 SD. Nah, ini kalau berdasarkan Asia Tenggara dalam laporan Global Hunger Index pada tahun 2018 berdasarkan 4 indikator, diantaranya itu kasih kurang gizi dari populasi penduduk, yang kedua stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, yang ketiga kematian anak di usia 5 tahun, yang terakhir anak usia di bawah 5 tahun yang tidak dirawat dengan baik. Dan Indonesia menempati nomor 6 dengan persentasenya 21,9. Jadi kalau berdasarkan hijau hitam, menurut WSDH, pasti manusia tanpa kesehatan tidak dapat melakukan aktivitas. Hal itu menjadi jawaban mengapa Al-Quran dalam banyak ayat yang mengaitkan aktivitas bumi dengan makanan yang bergizi. Salah satunya ini surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjulunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya padanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, ini kalau menurut Baihaqi, Islam sangat menekankan pentingnya untuk memperhatikan kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Terus
banyak makanan yang sederhana bentuknya tapi memiliki mutu dan gizi yang tinggi. Saat akan memilih makanan yang sehat dan gizi tinggi, jangan mudah terkecoh dengan bentuk atau kemasan yang bagus. Ternyata malah sebaliknya yang tidak memiliki kandungan gizi. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, diharapkan dari edukasi gizi di sekolah tingkat dasar melalui video animasi ini, orang tua itu mempunyai tingkat pengetahuan, sikap dan cara praktik yang baik tentang konsumsi pangan anak. Nah, ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengaruh pemanfaatan edukasi animasi untuk orang tua terhadap tingkat pengetahuan gizi anak di SDN 07 Sukabumi Barat Jakarta Pusat. Nah, yang kedua, berdasarkan tinjauan Islamnya. Untuk tujuannya mengetahui pengaruh pemanfaatan edukasi animasi untuk orang tua terhadap tingkat pengetahuan gizi anak di SDN 07 Sukabumi Barat Jakarta Pusat. Yang kedua, mengetahui tinjauan Islamnya. Nah, dari manfaatnya sendiri ini, kalau misalnya dari sekolah